Salam, salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita yang kita kasihi, yang kita muliakan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Brian Taru dalam program Life Motivation. Biarlah saudara tetap dimotivasi, diberikan dorongan, dan tetap kita memiliki pengharapan bahwa menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, kita diberikan sebuah kepastian bahwa Allah menyertai hidup saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita akan membuka firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara seiman serta saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang damai sejahtera. Ini kebanyakan ditulis dalam Alkitab karena sebuah perpisahan. Misalnya dari seorang pemimpin atau dari seorang nabi terhadap umat, atau dari seorang rasul terhadap juga umat, atau mungkin dari seorang gembala terhadap umat. Dan ini banyak dikutip oleh Rasul Paulus yang selalu menggambarkan ke perpisahan saudara diberkati Tuhan. Coba kita buka di dalam pasalnya, maksud saya di dalam Efesus 6 ayat 23. Efesus 6 ayat 23. Efesus 6 ayat 23. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Nah, ini bagaimana Rasul Paulus menyampaikan salam damai sejahtera karena dia berpisah dengan jemaat Filipi. Kalau saudara juga baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 14. 1 Petrus 5, 1 Petrus yang kelima, ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, damai sejahtera menyertai kamu, sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ini bagaimana juga Rasul Petrus mulai menyampaikan damai sejahtera yang sifatnya adalah sebuah keterpisahan antara seorang dengan yang lain. Namun saudara, kalau kita melihat daripada konteks di sini, di mana Yohanes boleh melaporkan. Sekali lagi jelas sekali di sini Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Sekali lagi Yohanes 16 ayat 33. Sementara itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini adalah menjelang bagaimana Yesus menyampaikan tentang karya Tuhan yang boleh dinyatakan melalui dirinya. Dia akan masuk ke dalam penderitaan dan bahkan sampai mati. Supaya dia berharap murid-murid Tuhan Yesus itu tidak kehilangan damai sejahtera. Mungkin mereka akan goncang secara iman. Mungkin mereka akan goncang secara psikologi. Mungkin mereka akan goncang secara keyakinan. Ini tidak mudah saudara. Namun jangan sampai saudaraku kita kehilangan damai sejahtera. Jelas sekali di sini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera di dalam aku. Atau damai sejahtera di dalam Yesus. Bukanlah damai yang diberikan oleh dunia.
Sebab dunia juga boleh menyodorkan damai, damai, damai. Tapi damai yang diberikan oleh dunia itu kebanyakan adalah damai yang bersifat semu. Damai yang diberikan oleh dunia adalah damai yang hanya sifatnya sementara. Berbeda banget dengan damai yang diberikan, yang berasal dari sorga, melalui Yesus Kristus dan diperuntukkan buat anak-anaknya. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 misalnya. Yohanes 14 misalnya ayat ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Yesus Kristus, dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus, sangatlah berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Diberikan oleh dunia tadi saya sudah katakan, ini hanya bersifat sementara dan bahkan kebanyakan kamuflase. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Allah, damai sejahtera yang berasal dari sorga, damai sejahtera yang ada di dalam Kristus, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman adalah damai sejahtera bersifat kekal, yang tidak digoyangkan oleh situasi, yang tidak digoyangkan oleh keadaan. Dunia boleh bergelora, dunia boleh ketakutan, mungkin dengan berbagai penderitaan-penderitaan. Mungkinkah itu seperti peperangan, atau mungkin penderitaan-penderitaan kelaparan. Dan saat ini saudara kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, penderitaan wabah penyakit, pandemik yang sudah mengglobal bagi seluruh dunia, dan tidak sedikit yang jadi korban. Mereka terkapar dan bahkan meninggal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala di sini ada banyak anak-anak Tuhan mulai berteriak, Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Dalam keadaan seperti ini kami sangat membutuhkan Tuhan. Persoalannya saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukanlah sebenarnya COVID-19 ini yang menakutkan. Tetapi saudaraku, bagaimanakah kita menghadapinya? Kadang-kadang kalau saudara kita ketakutan, kita kebingungan, kita kepanikan, kita kecemasan. Bukan karena COVID ini saja, tapi justru kita ketakutan oleh karena sebenarnya parno itu sendiri. Kita banyak yang menjadi korban, bukan karena COVID itu, tapi oleh karena kita sudah jadi ketakutan, kita sudah jadi kecemasan, dan pada akhirnya antibody itu menyerang body itu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semoga saudara di mana saja saudara berada, saudara tetap diberikan damai yang diberikan oleh Tuhan, damai yang disodorkan oleh Allah, karena damai ini sifatnya kekal. Di sini jelas sekali saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yohanes 16 berkata bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kemudian dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kenapa Tuhan berikan damai sejahtera? Kenapa Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hidup dalam damai sejahtera yang diberikan dan yang dihadiahkan oleh Tuhan ketika saudara dan saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ingatlah, di dunia ini kita syarat dengan persoalan. Di dalam dunia kita penuh dengan masalah. Di dalam dunia kita penuh dengan penderitaan. Jadi kalau saudara mau menghindar supaya nggak ada masalah di dunia ini, itu tidak ada. Saudara menghindar supaya di dunia ini gak ada persoalan, gak ada kesusahan, gak ada air mata, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan mau berjanji, dia akan memberikan damai, dia akan memberikan sejahtera dalam kehidupan saudara. Bahkan di ayat yang terakhir,
Bagian C-nya adalah tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini punya alasan yang paling terkuat kenapa saudara harus hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan yang Tuhan berikan di dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi mungkin penganiayaan, dalam menghadapi berbagai wabah, dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Karena Alkitab berkata di sini, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Untuk itu, mari kita kuatkan hati kita kuatkan batin kita kuatkan rohani kita kuatkan keyakinan kita bahwa Allah menyertai saudara dan damai sejahtera Tuhan tidak pernah berkesudahan. Semoga sepanjang hari ini kehidupan saudara adalah kehidupan yang terus dibalut dan kehidupan terus didorong oleh kekuatan kuasa Roh Allah. Ada harapan yang sungguh luar biasa dan kemudian ada damai sejahtera yang boleh memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup saudara. Bersama dengan keluarga Anda kasihi, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, tetap milikilah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Saya Pendeta Brian Taru mau mengucapkan selamat buat saudara semuanya yang boleh ada dan terus tetap setia di dalam Tuhan. Mari saya berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau boleh memberkati setiap telinga yang mendengar dan mata yang boleh memandang program ini. Sehingga kami semua boleh dimotivasi dan kami semua boleh hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.